미션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, di slide pertama ini kita menjelaskan bagaimana sih menciptakan minat yang cukup terhadap usaha kami. Nah, di sini nama usaha kami yaitu Wokebites. Di kolom pertama ini, mengapa kami ingin menekuni ide bisnis ini? Karena bola ubi ini merupakan salah satu jajanan yang sedang viral. Kami pun ingin memanfaatkan ide bisnis ini dengan sedikit inovasi dari bola ubi biasanya. Nah, yang kolom kedua ini penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan oleh usaha kami. Usaha kami ini bergerak di bidang kuliner, yaitu jajanan bola ubi jalar. Merupakan jajanan berbahan dasar ubi yang digiling hingga halus. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang tertera di sini, yaitu dicampurkan oleh tepung tapioka, baking powder, dan gula pasir, serta diisi dengan coklat atau keju. Kemudian ditanduk atau dibuat hingga membentuk bola kopong. Nah, di kolom ketiga ditanya bagaimana usaha kami memecahkan masalah dan menghasilkan pendapat. Sejauh ini kami tidak mengalami kendala apapun, ya karena bisnis ini baru akan kami mulai. Namun meskipun kami suatu saat nanti menemui masalah di kemudian hari, kami akan mengetahui letak kesalahannya melalui komentar pelanggan atau pandangan pribadi kami, dan kami akan mengevaluasi masalahnya dan mengubah strategi menjadi yang lebih baik. Baik, di slide kedua ini ada masalah atau peluang. Nah, kolom pertama ini ada konteks. Nah, sejauh ini Wokebites belum mengalami kendala apapun karena bisnis kami ini baru akan dimulai. Namun kami menyadari potensi masalah yang dapat muncul di masa mendatang. Meskipun belum terjadi masalah, kami menyadari pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, kami akan tetap waspada dan siap untuk menanggapi masalah apapun dengan cepat dan efektif. Nah, kalau selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan yang sering mengalami masalah adalah mereka yang menyukai rasa yang konsisten, memiliki alergi atau diet khusus, dan yang lebih memperhatikan harganya kan pasti ada. Kami mengakui keragaman preferensi pelanggan kami dan berkomitmen untuk menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yaitu ada masalah. Akar permasalahannya adalah penerapan harga yang terlalu tinggi dibandingkan kompetitor, yang dapat mendorong pelanggan untuk beralih ke produk sejenis dari kompetitor. Kami memahami bahwa harga yang kompetitif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu, kami akan memperhatikan strategi penetapan harga kami dengan cermat dan terus memantau pasar untuk tetap kompetitif. Nah, selanjutnya ada dampak emosional. Dampak emosional ini pelanggan akan merasa puas jika makanan yang dibeli sesuai dengan harga, rasa, dan kualitas yang diharapkan. Kepuasan pelanggan ini adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap pengalaman pembelian mereka positif dan memuaskan. Selanjutnya yaitu dampak yang dikuantifikasi. Nah, dampak yang dapat diukur termasuk peningkatan pengembalian produk, penurunan penjualan, dan ketidakpuasan pelanggan terhadap produk. Kami akan mengukur dan memantau dampak dari setiap perubahan yang kami lakukan untuk memastikan bahwa kami tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan kami. Nah, selanjutnya itu ada alternatif. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menyusun strategi perbaikan yang tepat dengan memahami akar permasalahannya. Guna meningkatkan penjualan, kami akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan bahwa kami tidak relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang terakhir itu ada kekurangan alternatif. Jadi, kerugian dari alternatif-alternatif yang mungkin diambil oleh pelanggan atau penurunan kepuasan pelanggan dan potensi penurunan offset penjualan. Oleh karena itu, Wokebites kami ini akan menjaga kualitas produk makanannya dengan sangat baik dan terus berinovasi untuk tetap menarik dan mempertahankan pelanggan. Baik, slide ini yaitu wawancara masalah dan hasil survei. Di sini ditanyakan berapa banyak pelanggan yang kami udah wawancarai, yaitu kami telah mewawancarai 15 orang. Dan apa mode wawancara yang kami gunakan? Kami menggunakan survei online untuk produk kami, yaitu Wokebites. Dan berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusinya.
yaitu ada 12 dari 15 orang yang setuju dengan solusi kami. Dan berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru, yaitu ada 3 orang, karena mereka tidak membutuhkan solusi. Selanjutnya membahas estimasi ukuran pasar. Pertama ada total pasar beralamat. Pelaku bisnis dapat menggunakan total pasar beralamat ini untuk mengetahui tingkat persaingan produk atau layanannya serta segmen pelanggan yang belum tergarap. Nah, yang kedua ada pasar beralamat yang dapat diservis. Nah, ini mewakili sebagian kecil dari total pasar beralamat tadi yang dapat ditargetkan secara realistis oleh perusahaan saat ini. Dengan kata lain, pasar beralamat yang dapat diservis ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak produk atau jasa yang dapat dijual suatu perusahaan saat ini. Yang ketiga ada pasar yang dapat diperoleh layanan. Nah, menghitung pasar yang dapat diperoleh layanan ini penting untuk menunjukkan kemampuan bisnis dalam menentukan dan memberikan pelayanan kepada target pasar karena dapat membantu bisnis mengetahui jika mereka hanya dapat mencapai presentasi total pasar beralamat yang kecil. Setelah bisnis memasuki pasar dan memperoleh pelanggannya, pasar yang dapat diperoleh layanan ini dapat dihitung. Di sini ada persona pelanggan. Nah, sasarannya pertama itu mencari alternatif cemilan yang unik dan enak, menemukan jajanan unik seperti bola ubi lumer. Terus yang ketiga menikmati makanan ringan yang bervariasi dengan menggugah selera. Nah, frustasinya itu sulit menemukan jajanan unik di sekitar tempat tinggal dan tidak puas dengan variasi cemilan yang monoton dan kurang inovasi tentang mengambil atau produsen yang menyediakan jajanan bola ubi lumer. Dan di sini ada Sarah, 20 tahun, ia mahasiswa, dan hobi dia itu mencoba makanan baru dan aktif di media sosial. Dan gaya hidup dia itu menghargai keunikan dan kualitas dalam makanan, dan juga tertarik pada makanan tradisional dengan sentuhan modern. Tujuan dia itu menjelajahi dan mengenalkan makanan unik kepada teman-teman, ingin juga mendukung UMKM yang menyediakan produk makanan inovatif. Nah, selanjutnya ada kanvas proposisi nilai. Nah, di sini kami menawarkan inovasi cemilan yang berbahan dasar ubi yang dibentuk menjadi bola kopong dengan isian coklat atau keju yang lumer. Nah, isian coklat dan keju yang meleleh ini serta dipadukan dengan bola ubi yang kopong menjadi target utama kami bagi pelanggan yang menyukai jajanan bola ubi namun bosan dengan bola ubi yang sudah dijual di pasaran saat ini. Nah, sehingga bola ubi kopong yang manis dan harganya yang terjangkau diharapkan dapat menjadi sebuah kesenangan bagi pelanggan kami. Nah, dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, di sini kami menghadirkan produk Wookie Bites sebagai cemilan inovatif yang berbahan dasar ubi yang dibentuk menjadi bola-bola kopong dengan isian keju atau coklat yang lumer. Nah, di sini Wookie Bites memberikan pengalaman dengan tekstur yang garing di luar dan kenyal dalamnya. Nah, kami juga menawarkan produk dengan nilai tambah berupa rasa yang unik dan isian yang melimpah dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp10.000 per cup, yang dimana dapat dinikmati dalam satu cup itu berisi 6 buah bola ubi yang besar-besar. Nah, dengan tekstur dan rasanya yang unik, Wookie Bites memberikan pengalaman konsumen yang berbeda dan menyenangkan, sehingga menjadikan Wookie Bites lebih dari sekedar cemilan biasa. Di sini kami memilih produk bola ubi Raos dari Sarah Wijayanto sebagai analisis pesaingnya, yang dimana Raos ini merupakan merek bola ubi terbesar di Indonesia yang hampir menguasai 55% pasar di Indonesia dengan produk makanan bola ubinya. Nah, untuk kemasan produk sendiri, kami juga terinspirasi dari Raos ini, yang dimana untuk kemasannya kami menggunakan cup sebagai kemasannya. Nah, dan untuk harganya sendiri itu terdiri dari 17.000 untuk 5 pieces dan 23.000 untuk 10 piecesnya. Lean Canvas adalah sebuah alat atau kerangka kerja yang digunakan oleh pengusaha dan perusahaan startup untuk merencanakan dan mengembangkan model bisnis mereka dengan cara yang sederhana, fokus, dan tentunya efisien. Nah, Lean Canvas ini dikembangkan oleh Ash Maurya, yang dimana Lean Canvas ini menjadi versi ringkas dari model bisnis Canva yang lebih fokus pada startup dan bisnis yang sedang berkembang. Untuk problem yang kami analisis itu adalah masalah mengenai pelanggan yang bosan dengan bola ubi yang relatif sama di setiap penjualannya. Nah, kemudian kami memberikan Wookie Bites bola kopong dengan isian sebagai solusi dari masalah yang setelah dipaparkan. Nah, untuk analisis key metrics di sini kami melakukan evaluasi penjualan bulanan
yang menjadi indikator utama kami. Kemudian selain itu, kami menganalisis pendapatan dari pendapatan kotor Wikibytes. Kemudian menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru, memantau rating yang diberikan pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk UVP seperti yang sudah dijelaskan, Wikibytes menawarkan cemilan berbahan dasar bola ubi dengan bentuk bola kopong yang unik berisi coklat lumer atau keju lumer dengan tekstur yang garing di luar dan kenyal di dalamnya serta cita rasa yang manis. Untuk harganya cukup terjangkau, mulai dari 10.000 per cup dengan isi 6 buah bola ubi dalam satu cupnya. Hal ini membuat Wikibytes menjadi pilihan yang ekonomis. Kemudian untuk rasa kami juga menawarkan 2 rasa, yaitu coklat dan keju dengan isian yang tidak pelit. Minimum Viable Product atau MVP atau yang dikenal dengan produk minimal yang layak merupakan konsep dalam pengembangan produk dan startup yang mengacu pada versi awal atau prototipe produk yang memiliki fitur dan fungsionalitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, biaya, ataupun sumber daya. Tujuan dari MVP ini sendiri adalah untuk memvalidasi konsep produk dengan cepat dan efisien di pasar, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dan mengidentifikasi fitur atau perbaikan yang paling penting sebelum melakukan pengembangan lanjutan. Nah, dalam kata lain, MVP ini membantu tim pengembangan menguji asumsi mereka tentang produk dan pasar secara langsung. Rencana penjualan. Rencana penjualan merupakan sebuah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah dan taktik yang akan diambil oleh sebuah organisasi atau tim penjualan untuk mencapai target penjualan dalam periode waktu tertentu. Nah, dokumen ini mencakup berbagai aspek mulai dari penetapan tujuan, penjualan yang spesifik, analisis pasar untuk memahami tren dan peluang penjualan, hingga merencanakan strategi penjualan dan taktik yang efektif. Selain itu, rencana penjualan juga mencakup rencana kompetensi bagi tim penjualan, strategi pengembangan pelanggan, analisis resiko, dan pengukuran kinerja untuk mengukur keberhasilan rencana penjualan. Dengan rencana penjualan, sebuah organisasi dapat mengarahkan dan membimbing aktivitas penjualan secara terarah serta memungkinkan evaluasi kinerja struktur untuk mencapai tujuan pelanggan yang ditetapkan. Oke, baik, materi selanjutnya adalah go-to-market strategy. Jadi, Wikibytes merupakan inovasi snack berbahan dasar ubi berbentuk bulat dengan isian coklat dan keju, dengan rasa yang renyah di luar dan kenyal di dalam. Wikibytes juga memiliki harga yang terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000 per cup yang berisi 6 buah bola ubi. Nah, di sini kami memasarkan produk kami menggunakan Instagram dan WhatsApp. Jadi bagi konsumen yang ingin membeli produk kami, itu bisa langsung DM kami melalui Instagram kami yaitu Wikibytes, atau bisa langsung WhatsApp kami. Baik, materi selanjutnya adalah tentang rencana keuangan. Bisa dilihat pada tabel di atas, equipment kita sebesar 200.000. Kemudian pada biaya promosi sebesar 45.000, bahan baku sebesar 80.000. Kemudian investasi dari kami sebesar 150.000. Biaya ini merupakan hasil dari sumbangan kelompok kami, di mana total kelompok kami terdiri dari 3 orang, jadi 1 orang menyumbang sebesar 50.000. Kemudian sisa dari investasi akan kami alokasikan untuk menambah biaya pemasaran. Baik, selanjutnya pada tabel forecast P&L, cash sales kami pada bulan Januari sebesar Rp575.000, mengalami kenaikan pada bulan Februari menjadi Rp830.000, kemudian pada bulan Maret menjadi Rp987.000, kemudian pada bulan April menjadi Rp1.032.000, pada bulan Mei menjadi Rp1.234.000. Kemudian mengalami kenaikan yang lumayan signifikan pada bulan Juni menjadi sebesar Rp1.732.000. Sampai bulan Desember tetap mengalami kenaikan menjadi Rp3.135.000, dengan total dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember menjadi
rupiah. Kemudian gross profit kami pada bulan Januari 575.000 rupiah, sampai dengan bulan Desember itu mengalami kenaikan yang bervariasi. Bulan Desember menjadi 1.047.000 rupiah dengan total gross profit 7.721.900 rupiah. Kemudian pada marketing and promotion di sini bulan Januari sampai dengan bulan Desember kami hanya mengeluarkan biaya 45.000 rupiah dengan total 540.000 rupiah. Kemudian di sini ada utilities. Utilities ini seperti elektrik dan lain-lain ya. Itu 300.000 rupiah sampai dengan bulan Desember dengan total 3.600.000 rupiah. Kemudian di sini ada repair and maintenance. Ini terjadi pada bulan Agustus dan bulan Oktober dengan total 247.000 rupiah. Kemudian ada total expenses dengan total 4.417.000 rupiah. Di sini juga ada net profit atau loss pada bulan Januari itu sebesar 230.000 rupiah, dan angkanya juga bervariasi sampai dengan bulan Desember dengan total 3.304.900 rupiah. Ada gross profit margin di sini totalnya 35%. Untuk net profit margin di sini totalnya 15%. Oke, selanjutnya adalah financial projection. Nah, di sini number of sale kami pada tahun pertama itu mendapatkan total 1.832 unit yang dijual dengan harga 10.000 per piece. Kami mendapatkan total revenue pada tahun pertama ini sebesar 21.993.900 rupiah. Gross profit kami itu sebesar 18.320.000 rupiah. Pada tahun kedua ini mengalami kenaikan penjualan produk kami menjadi 2.378 dengan total revenue itu 28.536.000 rupiah, dan gross profit itu 23.780.000 rupiah. Pada tahun ketiga produk kami juga mengalami peningkatan penjualan itu menjadi 3.471 dengan total revenue 41.652.000 rupiah, dan gross profitnya itu sebesar 34.710.000 rupiah. Kemudian pada tahun keempat mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, yaitu berhasil menjual produk sebanyak 3.875 dengan total revenue sebesar 46.500.000 rupiah, dan gross profit 38.750.000 rupiah. Dan tahun kelima kami
berhasil tembus di angka 4.010 penjualan produk kami, dengan total revenue itu 48.120.000 rupiah, dan gross profit kami itu sebesar 40.100.000 rupiah. Oke, yang terakhir ada unit economics. Di sini pada tahun 2024 revenue itu 12.005 perak. COGS itu berada di 8.000 rupiah. Gross profit 10.000 rupiah. Gross profit margin 83%. Operating cost 14.656.363 rupiah. Operating profit itu 3.642.000 rupiah. CAC 24,56 rupiah. CLV 6.361,11 rupiah. ARPU itu 7.331 rupiah. Oke, sekian, terima kasih. Zero.